Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Dwi Jayanto, program studi S1 Teknik Mesin offering E2. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan Outlook Energi Indonesia. Kondisi energi saat ini pada tahun 2018, total produksi energi primer yang terdiri dari energi bahan bakar fosil dan energi terbarukan mencapai 411,6 MTOE, sebesar 64% atau 261,4 MTOE dari total produksi tersebut diekspor terutama batu bara. Minyak bumi. Produksi minyak bumi selama 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari 346 juta barel pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel di tahun 2018. Untuk memenuhi kebutuhan kilang, Indonesia mengimpor minyak bumi terutama dari Timur Tengah, sehingga ketergantungan terhadap impor mencapai sekitar 35% untuk mendorong minat investor menanamkan modalnya di sektor hulu migas. Berikut gambar grafik produksi dan impor BBM. Gas bumi. Pada tahun 2018, produksi gas bumi 2,9 juta MMSCF yang digunakan terutama untuk memenuhi konsumsi dalam negeri di sektor industri feedstock atau energi, pembangkit listrik, gas kota, serta gas lift sebesar 1,7 juta MMSCF. Selain itu, gas bumi juga dijadikan sebagai komoditas ekspor dalam bentuk LNG dan gas pipa sebesar 1,2 juta MMSCF. Energi primer gas bumi juga mencakup kebutuhan LPG yang dipenuhi dari produksi kilang LPG dan impor LPG. Suksesnya program konversi minyak tanah ke LPG menyebabkan konsumsi LPG terus meningkat. Sementara penyediaan LPG dari kilang LPG dan kilang minyak di dalam negeri terbatas. Berikut grafik perkembangan produksi dan ekspor gas bumi. Batu bara. Produksi batu bara Indonesia diperkirakan akan terus meningkat, terutama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan permintaan luar negeri. Dari total produksi tersebut, porsi ekspor batu bara mencapai 357 juta ton dan sebagian besar digunakan untuk memenuhi permintaan Cina dan India. Berikut gambar dan grafik realisasi produksi, perkembangan ekspor batu bara, serta total potensi energi terbarukan. Permintaan energi diantaranya yaitu sektor industri, sektor transportasi, sektor rumah tangga, sektor komersial, dan sektor lainnya. Sektor industri, gas bumi, dan batu bara masih menjadi sumber energi terutama di sektor industri hingga tahun 2050. Pada tahun 2018, permintaan energi terbanyak di sektor transportasi adalah BBM. Di sektor rumah tangga, permintaan energi sektor rumah tangga terutama dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah rumah tangga yang mencapai 70,6 juta pada tahun 2025 dan sekitar 80 juta pada tahun 2050. Permintaan energi di sektor komersial terdiri dari perkantoran, perhotelan, restoran, rumah sakit, dan jasa lainnya. Sektor lainnya, sektor terdiri dari 3 subsektor, yaitu pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Penyediaan energi. Penyediaan minyak, produksi minyak untuk ketiga skenario BAU, BB, RK pada 2050 menunjukkan tren penurunan. Penyediaan gas. Persediaan gas di dalam negeri juga menunjukkan penurunan dengan belum ditemukannya cadangan gas baru. Hal itu berakibat pada penurunan produksi gas dari 75,4 MTOE tahun 2018 menjadi 66,3 MTOE pada tahun 2050. Penyediaan batu bara. Seluruh penyediaan batu bara dipenuhi dari produksi dalam negeri, kecuali beberapa jenis batu bara berkalori tinggi. Penyediaan EBT. Sebagian besar EBT dimanfaatkan untuk membangkit listrik dan sisanya untuk sektor transportasi, industri, komersial, dan sektor lainnya. Berikut gambar target penurunan emisi CO2 per sektor. Berdasarkan dokumen NDC yang disampaikan kepada United Nations Framework Convention on Climate Change, target emisi sektor energi pada tahun 2030 sebesar 1.355 juta ton CO2 untuk skenario JM1 dengan target penurunan emisi 29% dari kondisi skenario dasar tahun 2010 sebesar
453,2 juta ton CO2 EQ, sedangkan target emisi untuk skenario CM2 sebesar 1.271 juta ton CO2 EQ dengan target penurunan emisi 41% dari kondisi skenario dasar. Target penurunan emisi CO2 per sektor dapat dilihat pada tabel 5,1 yaitu gambar di atas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.